Dan kita semuanya masih diberikan banyak karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai nikmat yang kita rasakan sampai saat ini, wabil khusus nikmatul sehat walafiat. Dengan nikmat sehat ini kita bisa bersama-sama kembali di masjid Allah ini, Masjid Asy-Syifa SPAD. Kita melakukan kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimat, itu salat berjamaah ini, dan juga kita lanjutkan insyaallah dengan thalabul ilm, kajian setelah zuhur. Ya sekalian, insyaallah kita akan mengkaji kaitan dengan bukti mahabbatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengaku mencintai Allah, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harus ada buktinya. Yang pertama adalah apakah kita selalu mengatakan kepada Allah sami'na wa ata'na, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukti ketaatan kita. Saya sampaikan, kalau kita mengaku oh saya mencintai Rasulullah, tapi jauh dari apa yang diinginkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jauh dari sabda-sabdanya. Al-Imam Asy-Syafi'i dan juga dikatakan oleh imam yang lain, dia mengatakan ta'silaha wa anta tudhiru lahu. Kamu mengaku cinta, menampakkan cinta kepada Allah, tapi kamu masih melakukan kemaksiatan. Ta'sil ilaha, hada muhalun fil qiyas badi'. Ini sesuatu yang aneh dalam kias atau analogi. Kias, dan kita masih melakukan kemaksiatan, nggak mau taat kepada Allah, nggak mau taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kita mengaku mencintai Allah, mencintai Rasul. Lau kana hubbuka shadiqan, kalau seandainya cinta kamu jujur, benar, laqad, sungguh kamu akan mentaati Allah, akan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Innal muhibba liman yuhibbu, sesungguhnya orang yang mencintai orang yang lain biasa muti'un, dia mutia, dia selalu taat. Contoh gampangnya Bapak Ibu, seorang suami istri mencintai, suami mencintai istrinya, istri mencintai suaminya. Babnya mungkin ini bab pas pada waktu istrinya hamil. Kadang-kadang istri hamil itu mintanya yang agak aneh-aneh, ngidamnya. Kalau seorang suami mencintai istrinya pada waktu hamil dan dia minta sesuatu, waktunya pas jam 1 malam minta mangga atau minta yang lain. Kalau bukti mencintai istrinya, dia pasti jalan, dia taat. Sama kalau kita mengaku mencintai Allah, mencintai Rasulullah SAW. Allah berfirman dalam surat Ali Imran, surat 31-32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Sekalian, Allah berfirman, qul, katakan ya Rasulullah, jika kalian semua tuhibbuna Allah, mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni, maka kalian harus mengikuti aku. Aku siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah kita mencintai Allah, kemudian kita mengikuti Rasulullah, yuhibbukumullah,
Sebabnya itu Allah akan mencintai kita sebagai hambanya, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Jemaah yang bina Allah SWT. Dan ayat selanjutnya, Qul atii'u Allah wa Rasul, katakan ya Rasulullah kepada umat kamu itu, atii'u Allah, benar kalian taat kepada Allah dan juga kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah yang bina Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah slogan seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, selalu mengatakan sami'na wa ata'na. Kalau kita hanya memandang, oh saya seorang mukmin muslim yang mencintai Allah, yang mencintai Rasulullah, tapi nggak pernah sholat, cinta nggak baku? Halo, ada banyak kan juga ya sebagian mungkin orang yang muslim, muslimah, mukmin, mukminah yang mampu mencintai Allah, mencintai Rasulullah, tapi selalu meninggalkan kewajiban. Ada nggak kira-kira? Ada. Oke, dalam surat An-Nur, masya Allah, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim," ayat yang 51. "Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." Sesungguhnya ungkapan atau ucapan orang yang beriman itu ketika dipanggil pada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar Rasulullah memberikan apa hukum dia bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Kami mendengar ya Rabbi, kami mendengar ya Rasulullah, wa ata'na, dan kami siap melaksanakan. Wa ulaika humul muflihun. Ditutup dengan orang yang melakukan begitu itu adalah orang-orang yang sukses, yang beruntung, al-muflihun. Kemudian juga ayat 52, wa may yuti'illah wa rasulah, dan barang siapa yang taat kepada Allah, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa yakhshallah wa yattaqi, dan dia takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wa yattaqi, dan dia takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, fa ulaika humul faizun. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini modal keimanan dan ketakwaan. Kenapa? Intinya tadi sami'na wa ata'na. Kalau kita melakukan begitu, Allah mengatakan al-muflihun, antumul muflihun, antumul faizun. Kalian adalah orang-orang yang beruntung di dunia wal akhirat. Masyaallah. Jadi kalau kita mau mencari kebahagiaan dunia dan akhirat, ini lah salah satunya. Ya, mungkin Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga dalam surat Al-Ahzab ayat 36. Ini ayat ini jemaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, cerita kaitan dengan ketika Rasulullah menjodohkan Zaid ibn Harithah, anak angkat. Zaid ibn Harithah ini anak angkat, yang pada waktu itu Zaid bin Muhammad. Langsung turun surat Al-Ahzab ayat 5, gak boleh dipanggil anak angkat itu, gak boleh B-nya bin kita, bin-nya harus bapaknya. Jangan sampai kita alihkan B-nya bin orang yang mengambil atau mengadopsi. Ini Zaid ibn Harithah, dulunya budak, kemudian dimerdekakan oleh Nabi Rasulullah SAW, kemudian diangkat sebagai anaknya, dinikahkan dengan Zainab bin Jahsh. Beda memang dia. Beda ini dari orang-orang yang kaya, ini mantan budak. Awalnya Zainab nggak mau, nolak. Tapi ketika diperintah lagi oleh Rasulullah, saya nikahkan kamu dengan Zaid. Akhirnya dia sami'na wa ata'na. Turun ini kan surat Al-Ahzab 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana lil mu'mini wa la mu'minatin
khiyaratu min amrihi. Gak ada seorang mukmin laki-laki, seorang mukmin yang perempuan, ketika Allah dan juga Rasulullah Allah memutuskan sesuatu putusan, gak boleh dia meninggalkan putusan itu, pilih yang lainnya. Hanya saja, jelaskan kisahnya kan luar biasa ini ya. Ketika berkeluarga selesai, tiba-tiba dipisahkan, diceraikan. Yang nikahi sama batu Rasul dihukum ya, mantan istri anak adopsi itu boleh dinikahi oleh bapak yang mangkat. Itu hukumnya. Ini ayatnya tadi. Seorang beriman laki maupun perempuan harus mengatakan sami'na wa ata'na kalau memang itu sesuatu kewajiban dan juga perintah dari Allah dan juga dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus sekalian, dalam Al-Quran kalau kita hitung, perintah taat kepada Allah dan Rasulullah itu ada 16 kali. Kadang-kadang diganti ati'ullah wa ati'ur Rasul. Diulang ati'ullah wa ati'ur Rasul. Kadang-kadang langsung ati'ullah wa Rasul wa Rasulahu. Dan juga ada dampaknya. Kalau orang yang taat kepada Allah dan Rasul pasti al-jannah. Itu ada khususnya 5 ayat khusus itu. Jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, maka ini sangat penting ya, dalam kehidupan kita yang pada ini. Kalau kita sudah menjadi seorang muslim muslimah, kita harus kita kuatkan kembali keimanan kita. Kemudian juga kita mencintai Allah, kita mencintai Rasulullah, dan juga kita harus taat kepada Allah dan khusus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukti yang kedua adalah selalu zikrul Rasul. Orang yang mengaku mencintai Rasulullah itu selalu mengingat Rasulullah. Dengan apa, Pak? Dengan salat. Coba perhatikan. Surat Al-Ahzab ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Coba, Bu. Yang memberikan salawat pada Nabi kita bukan hanya kita, tapi Allah Subhanahu wa taala dan juga para malaikat. Meskipun ulama kita mengatakan kalau salawat dari Allah itu memberikan rahmat. Kalau khususnya Rasulullah, Allah memuji dan malaikat. Contohnya Bapak, Ibu, khususnya Bapak-bapak, soft yang di mana ketika kita mendapatkan salawat dari Allah dan malaikat. Soft yang pertama, soft yang pertama ini soft yang selalu mendapatkan doa dari para malaikatnya dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alas saffil awwal. Jadi dulu sahabat langsung minta lagi soft yang selainnya. Faqad ya Rasulullah, as-saff tsani, soft yang kedua. Masih dikatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alas saffil awwal. Ya Rasulullah, yang kedua, tapi dikatakan soft yang kedua juga mendapatkan rahmat Allah dan juga mendapatkan doa dari para malaikat. Itu namanya soft. Baru perintahnya ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Jelas ya, masyaallah. Salawat itu hukumnya wajib pada waktu kita salat. Semua ulama mengatakan ijma kalau kita dalam tahiyat ya itu wajib, nggak boleh kita tinggalkan. Terus yang tahiyat akhir. Selain itu sunnah. Saat ini kita membaca salawat Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Hanya saja Al-Hanafiyah mengatakan hukumnya membaca salawat pada Nabi wajib
sekali seumur hidup. Ini pendapatnya Al-Hanafiyah. Tapi disunahkan untuk mengulang-ulang sholawat ketika nama Rasulullah disebut dalam majelis. Contoh kata saya mengatakan, kalau Rasulullah, kalau Muhammad, Bapak Isra, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Dalam hadis sangat bakhil bagi orang yang mendengar namaku disebut tapi tidak pernah membaca salawat. Dan hadis yang lainnya, celaka orang itu ketika disebut nama saya nggak pernah membaca salawat. Yang sekalian, salawat yang paling banyak kita baca pada hari Jumat, perintahnya Rasulullah, fa'adfur alaiya minas salati fihi. Dan juga orang yang paling banyak bersalawat itu orang yang sangat dekat dengan Rasul yaumul qiyamah. Ya, hadis sahih juga dari sahabat Ibnu Mas'ud. Dan Ibnu Mas'ud memberikan arahan kepada murid yang namanya Zaid bin Wahab, khususnya pada hari Jumat, untuk membaca salawat minimal 1000 salawat. Pendek aja. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Kalau kita membaca 1000 itu butuh 1,5 jam. Kalau Bapak mempraktekkan 1,5 jam itu, tidak usah bisa juga dicicil boleh. Pagi, siang, sore, tapi itu masya Allah. Perintahnya Allah, perintahnya Rasulullah, dan juga para sahabat memperbanyak salawatnya. Dan jelas sekali, dimanapun kita membaca salawat sampai sallu alaihi, lakukan salawat padaku. Fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Salawat kamu ucapkan sampai pada saya, meskipun sudah wafat Rasulullah. Ketika ditanya sahabat, ya Rasulullah bagaimana? Salawat kami sampai pada engkau sudah wafat, sudah rusak. Jawaban Rasulullah, wahai sahabat, Allah tidak pernah menghancurkan jasanya para nabi dengan al-ardu, bumi. Semuanya al-anbiya min Adam sampai nabi kita masih utuh dengan jasadnya. Dari orang-orang yang saleh masih ada yang jasadnya masih utuh. Dan setiap salam kita kepada Rasulullah, Allah akan mengembalikan rohnya Rasulullah kepada Rasulullah, kemudian menjawab salam kita. Ini ulama memang ada khilaf ini. Bagaimana ini? Kok saat ada salam dari umatnya dibangkitkan, kemudian wafat lagi, bangkit lagi? Jadi ada yang mengatakan itu dari awal ketika Rasulullah itu wafat, kemudian dibangkitkan rohnya untuk menjawab salamnya. Ini hadis sahih. Ma min ahadin yusalli alayya illa raddahu wa ali ruhi hatta arudda al-salam. Tidak ada seseorang yang memberikan salam kepadaku kecuali Allah mengembalikan roh saya, kemudian saya untuk menjawab salamnya. Bapak, Ibu, kita berapa kali minimal salam pada Nabi? Sehari semalam. Halo, Bu, berapa kali Pak? Salamnya pada Nabi sehari semalam? 9. Gimana tahiyat kita? Assalamualaikum ayyuhan Nabi. Ini luar biasa Pak. Kita langsung assalamualaikum, seakan alaikum yang kamu di depan kita. Jangan sedang itu yang kita pahami kembali. Bukti cinta kita kepada Rasulullah yang pertama adalah taat kepada Rasulullah, yang kedua kita banyak mengingat Rasulullah dengan membaca salawat Nabi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita susun kembali waktu-waktu kita kuatkan kembali untuk Allah dan juga untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, yang bilang